Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita bersukacita ketika kita mewartakan Dia, mewartakan Kristus. Saya menimba renungan ini dari kata-kata Santo Paulus kepada umat di Filipi. Ketika Paulus berkata begini, "Asal saja Kristus diwartakan, aku bersukacita karenanya, dan aku akan tetap bersukacita. Sebab aku tahu bahwa akhir dari semuanya itu ialah keselamatanku, berkat doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus." Kata-kata Santo Paulus ini sangat kuat. Asal saja Kristus diwartakan, aku bersukacita karenanya, dan terus akan bersukacita. Sebab akhir dari seluruh cerita ini, ketika orang terus mewartakan Kristus, adalah keselamatan, juga berkat pertama-tama pertolongan Roh Kristus sendiri dan doa-doa kita semua. Tuhan Yesus Kristus telah wafat dan bangkit dan mengutus para murid-Nya untuk memberi kesaksian tentang Injil ini kepada segala bangsa. Mewartakan Kristus yang menjadi cara Allah mengasihi kita, menjadi diri Allah sendiri yang menyelamatkan kita, yang berpuncak dalam wafat dan kebangkitannya, menunjukkan bahwa Tuhan sungguh menghendaki seluruh dunia juga menerima berita keselamatan ini, supaya anugerah penebusan Kristus ini tidak menjadi sia-sia. Caranya kita mesti menjadi para saksi atau bentara Kristus, yaitu yang mewartakan Kristus. Tentu kita mewartakan Kristus dengan perkataan, bisa melalui tulisan, bisa melalui kesempatan-kesempatan sejauh itu dimungkinkan, tetapi terutama melalui perbuatan kita. Dan sering harus dikatakan, perbuatan, terutama perbuatan baik, perbuatan kasih, perbuatan pengampunan, perbuatan kemurahan hati, perbuatan yang memanusiakan manusia, perbuatan yang menghargai dan sungguh-sungguh mengupayakan martabat manusia, ketika manusia mengalami betul-betul dibebaskan dari deritanya. Kalau itu kita buat, maka sebenarnya kita memberi kesaksian dengan cara yang terbaik. Injil menjadi tidak efektif kalau para saksinya sendiri, yaitu kita, tidak meyakinkan dalam perbuatan kasih. Kalau kita ternyata menjadi orang yang ikut-ikutan seperti orang lain yang tidak mengenal Kristus, misalnya saja suka mengumpat, suka membuat hoax, ikut-ikutan selalu mengutuk orang, menyalah-nyalahkan, bikin perpecahan, bertindak kasar, dan segala hal yang tidak baik
dalam lingkungan hidup kita bermasyarakat, maka itu akan menjadi batu sandungan dan membuat Injil tidak bisa diwartakan dengan semestinya. Paulus mewartakan Injil tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatannya. Dan dari sana dia mengatakan bersukacita, karena setiap kali mewartakan Kristus, yang ada hanyalah sukacita. Pertanyaannya, apakah kita juga bisa mengalami sukacita karena mewartakan Kristus? Itu hanya mungkin kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita sering berjumpa dan mengalami Yesus Kristus sendiri, bukan hanya mengalami dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, oke, itu baik. Tapi terutama kita mengalami nyata ketika merayakan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah saat kita berjumpa dan mengalami Yesus Kristus Tuhan kita secara paling dekat. Dan hanya dengan kesatuan dan tinggal dalam Kristus, kita boleh berharap. Kita mengenal Dia, menghidupi Dia, dan bahkan Kristus tinggal dan memimpin hidup kita. Sehingga ketika kita mewartakan, yang kita wartakan benar-benar Kristus, bukan diri sendiri. Dan itulah yang berbuah dalam sukacita. Maka kalau Paulus bisa mewartakan Kristus dan dia bersukacita karenanya, itu hanya mungkin satu poin. Dia dekat dengan Tuhan Yesus. Semua orang kudus dekat dengan Yesus. Dan kita dengan adorasi sebenarnya sedang membangun terus, menghidupi itu terus, kedekatan kita dengan Tuhan. Maka yang paling penting dengan adorasi sebenarnya supaya kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa kita punya banyak permohonan, oke, sampaikan. Tapi yang paling pokok, hati kita dan hati Yesus bersatu. Sehingga kasih-Nya bisa kita alami sedalam-dalamnya. Dan sukacita akan mengalir dari sana. Kita lanjutkan adorasi kita untuk semakin dekat dengan Kristus sehingga kita bersukacita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.